Halo semuanya, balik lagi sama Gogi. Apa kabar semuanya? Gue harap semuanya baik-baik aja. Apalagi sekarang Omikron kan makin meningkat ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video gue biasanya bikin konten apa aja, hal-hal yang gue suka. Dan mostly gue banyak nge-review produk. Terus kadang gue bikin daily vlog juga. Dan video traveling. Jadi kalau kalian memang relate atau suka dengan konten-konten gue, monggo consider untuk subscribe dan like video yang gue bikin. Dan di video kali ini gue mau nge-review MacBook Pro yang udah gue upgrade SSD-nya ini setelah pemakaian 3-4 bulan kurang lebih. Kebetulan banyak yang request video reviewnya, jadi inilah videonya. Sorry banget video ini agak telat keluarnya, sebenarnya gue udah janji mungkin sekitar 1 atau 1,5 bulan yang lalu. Karena kerjaan yang super padat, jadi gue baru bisa upload videonya sekarang. Oke, langsung aja gue mau bahas masalah apa aja sih yang gue alamin pasca upgrade SSD dan gimana solusinya. Dan di akhir video gue akan ngejawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar YouTube gue. Oke, pada awalnya gue pakai Adata XPG SX 6000 Lite. Jadi buat teman-teman yang emang udah nonton video gue yang sebelumnya, yang unboxing, review dan akhirnya proses pemasangan, mungkin tahu gue pakai itu. Jadi awalnya gue pakai XPG SX 6000 Lite, lalu gue install, gue pasang dan lain-lain, gue install software, gue install ulang Mac OS-nya, fresh install Mac OS-nya. Waktu itu gue langsung pakai naik ya dari High Sierra ke Mac OS Mojave. Kenapa Mojave? Karena waktu itu gue pikir nggak terlalu berat ya. Karena kan MacBook-nya udah tahun 2017 juga udah agak-agak lama ya gitu. Jadi kalau misalkan gue langsung loncat ke Big Sur, khawatirnya agak nge-lag atau gimana gitu ya. Setelah gue selesai install software, gue langsung ngetes dengan ngerjain editing video, karena kan emang mostly laptop ini gue pakai buat editing video. Jadinya gue mulai ngetes dengan cara editing video. Nah, pas editing video itu awalnya nge-freeze tuh, sempat nge-freeze sekali. Gue pikir apa mungkin ada bug atau apa, jadi gue biarin, gue hard reset. Lalu abis itu gue lanjut lagi editing. Setelah editing gue hajar langsung render. Gue lupa deh kalau nggak salah 4K apa 1080 gitu lah ya. Oke, setelah itu ternyata pas ngerender pertama itu nge-freeze lagi satu kali. Jadi total udah 2 kali nge-freeze. Ya gue masih positive thinking, mungkin kebetulan aja gitu. Oke, udah hard restart, akhirnya render kelar. Hari berikutnya gue udah coba tetap editing lagi, terus editing, render dan lain-lain gue kerjain terus kayak gitu. Tapi emang sengaja gue geber supaya pengen tahu gimana performanya dan apakah emang tahan atau enggak. Oke, ternyata berikutnya tuh nge-freeze terus, bisa sampai 3 kali gitu nge-freeze. Ya gue mulai panik nih, kenapa kayak gini. Apakah pas gue melakukan bongkar dan pasang itu ada yang kurang pas nyoloknya lagi atau gimana. Nah itu itu jadi pertanyaan gitu. Akhirnya gue juga browsing sana sini, nyari orang yang sama-sama dapat case yang kayak gini, tapi ternyata agak-agak susah. Akhirnya gue ketemu satu forum luar, itu emang khusus pengguna MacBook. Nah dia emang ada yang ngomong bahwa merek Adata ini agak kurang kompatibel dengan si MacBook. Wah, gue langsung mikir, wah sayang banget nih kalau misalkan emang nggak cocok, karena kan uang yang gue keluarkan buat SSD juga nggak bisa dibilang murah kan. Masa gue harus beli lagi cari yang lain gitu. Nah tapi gue lebih ngeri lagi kalau misalkan akibat dari freeze yang berulang kali itu ngerusak hardware yang lain, kayak misalkan mungkin prosesornya atau LCD-nya mungkin merembet kemana-mana. Jadi akhirnya ya gue merelakan untuk membeli SSD baru. Sebelumnya gue udah browsing adalah gue lihat Corsair, gue lihat Crucial. Akhirnya pilihan gue jatuh kepada Crucial karena MacBook gue yang dulu yang 2012 tuh juga gue pakai Crucial dan semuanya oke, fine aja. Corsair juga bagus, Corsair lebih bagus mungkin ya, cuman budgetnya waktu itu lagi agak tinggi, jadi gue beli yang
Crucial aja. Setelah beli Crucial, gue lakukan fresh install macOS lagi. Lagi-lagi macOS-nya gue pakai Mojave. Terus gue install software dan lain-lain dengan harapan ya udah ini udah SSD baru, merek lain, harusnya kompatibel gitu. Tapi ternyata kejadiannya masih sama dan bahkan makin lama makin sering gitu. Lagi editing nge-freeze, lagi render apalagi, kadang-kadang render failed dan lain-lain. Wah, kenapa ya? Apakah gara-gara suhu awalnya gue pikir, tapi di yang sebelumnya maksudnya di hard disk originalnya, SSD originalnya itu gue nggak ada masalah kerja dengan ruangan kayak gini. Ini kan ruangan gue cuma ada kipas angin dan tidak ada AC kan. Jadi gue pikir harusnya nggak ada masalah nih, apa ya yang jadi masalah ya gitu. Terus gue dengerin juga fan MacBooknya agak lebih kenceng suaranya, apakah begitu? Karena ya banyak sugesti lah di masa-masa panik ini gitu kan. Dan setelah gue nanya sana sini, terus gue banyak baca di forum luar, akhirnya cuman ada dua opsi nih di sini. Antara gue balikin lagi ke SSD yang lama, which is yang 128GB doang, yang kecil, terus langsung fresh install lagi, atau gue tetap pakai SSD yang ini tapi gue upgrade, gue ganti OS-nya. Karena kan di dua SSD ini gue cuman baru nyoba macOS Mojave kan. Akhirnya gue putuskan untuk update dulu OS-nya, karena gue agak berat hati nih kalau gue balik lagi ke SSD gue yang lama yang 128. Akhirnya gue update ke macOS Catalina yang gue download langsung dari apple.com. Karena waktu itu gue mikirnya kalau misalkan gue update ke Big Sur, ya itu alasannya takutnya berat atau gimana. Jadinya gue update dulu ke Catalina. Dan gue update ke macOS Catalina ini gue tidak fresh install ya, gue langsung update dari website Apple. Karena gue pikir gue agak mager gitu ya. Terus akhirnya setelah diupdate, gue bawa ke kamar, gue coba ngedit dan ngerender di ruangan ber-AC biar agak adem gitu lah ya. Dan berhasil, semuanya lancar, nggak ada nge-freeze lagi. Dan ternyata sampai detik ini, sampai video ini dibuat, belum pernah kejadian lagi nge-freeze atau yang diperlukan hard disk atau nge-hang atau apapun itu nggak ada. Jadi waktu itu sebenarnya bukan masalah di XPG SX 6000 Lite-nya. Jadi emang masalah macOS-nya aja, karena kan mungkin macOS-nya nggak selalu kompatibel dengan apa ya nggak tahu lah ya, software lah ya, gue juga nggak terlalu paham. Yang pasti waktu itu ternyata bukan SX 6000 Lite-nya yang jadi masalah, dan untungnya SX 6000 Lite-nya juga waktu itu nggak lama langsung kejual, jadi gue nggak rugi-rugi banget, bisa untuk nambahin si SSD yang baru, si Crucial ini. Nah itu pengalaman gue pada saat gue update atau upgrade SSD dan udah udah bingung lah waktu itu. Mungkin teman-teman juga yang banyak yang pengen update MacBook Pro 2017 A1708 ini ke SSD yang lebih gede. Jadi mungkin bisa jadi referensi juga problem-problem yang kayak gini yang bakal dialamin mungkin ya. Karena belum tentu semua orang ngalamin sih. Gitu. Dan sekarang gue mau jawab beberapa pertanyaan yang udah ada sempat di kolom komentar YouTube gue. Oke, ada yang nanya gimana kecepatan SSD dibandingkan yang lama. Kalau gue ngerasa sih jujur sama aja, nggak terlalu signifikan. Cuman kalau lo mau lihat angkanya itu, yang lama itu write-nya cuma 700 megaan, sedangkan yang baru itu bisa sampai 1500 megaan. Gitu. Jadi hampir 2 kali lipat. Dan menurut gue kalau dipakai rasanya sama-sama aja sih, nggak terlalu signifikan. Pertanyaan berikutnya, kan SSD ini lebih panjang dari SSD aslinya. Ya, ini SSD-nya gue pakai yang ukuran 2280. Harusnya kalau nggak salah 2242 deh, yang fit sama ukurannya aslinya. Nah, terus ada yang nanya, IC sebelahnya kan ketutup, apakah mesin jadi panas? Jawabannya sama aja, nggak lebih panas, biasa aja, suhunya normal-normal aja. Dan suhu pas posisi gue ngerender pun sama aja. Jadi ya sama-sama panas, karena waktu ngerender tuh kerjanya lebih berat, dan dia kalau nggak salah kan auto overclock ya. Jadi tetap sama-sama panas dan tetap sama-sama
nggak lebih panas gitu dari yang sebelumnya. Berikutnya adalah apakah ganti SSD merubah konsumsi baterai? Gue nggak bisa jawab pertanyaan ini karena baterai gue udah bocor cukup parah. Jadi kalau kondisi yang sekarang, kalau misalkan gue nyolok ke external monitor terus gue sambil ngedit, itu paling tahan cuman 1 jam. Itu baterai udah ngedrain. Tapi kalau cuma dipakai browsing doang, itu kurang lebih ya mungkin bisa setengah harian kali ya. Kalau yang dulu awalnya baru-baru itu bisa 1-2 hari, sekarang bisa cuma setengah harian kayaknya gitu. Apalagi kalau ada yang nyolok ke portnya dan ngambil power. Makanya sekarang gue colok terus ke ke charger. Pertanyaan terakhir adalah MVP ini harga pasarannya berapa? Terakhir gue cek sih masih di harga 10-12 juta. Dan ada sebagian yang jual sampai 14-15an sih. Jadi mungkin bisa dipilih-pilih kalau teman-teman mau beli. Nah, jadi itu aja kira-kira yang bisa gue ceritain dan gue jawab seputar MacBook Pro 2017 A1708 yang udah gue upgrade SSD-nya dari 128 ke 512 GB. Ya, itu. Semoga sih bisa jadi referensi teman-teman yang mau upgrade ataupun yang mau beli MacBook Pro 2017 ini. Kalau ada yang kurang-kurang, monggo ditanyakan di kolom komentar, gue akan sebisa mungkin menjawab. Dan kalau kalian suka sama konten ini, monggo dong di like dan di subscribe channelnya. Terima kasih udah nonton sampai habis dari awal. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Gue Ogi. Ciao.